Haleluya, selamat datang di YouTube channel #Jadi Berkat. Di program saya di YouTube channel Willy Marpaung. Dan YouTube channel ini saya buat untuk memberkati kita semuanya sesuai dengan slogannya Jadi Berkat. Karena kita mau menjangkau orang-orang, karena kita diberkati untuk memberkati. Tuhan sudah memberikan kepada saya hikmat, Tuhan sudah memberikan kepada saya kemampuan dalam berkhotbah, dalam memberitakan firman Tuhan. Sebabnya saya mau jadi berkat, saya mau sampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian. Dan saya berharap betul-betul channel ini bisa jadi berkat buat kita semuanya. Dan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya, khususnya di kalangan anak-anak muda, dan saya akan bahas satu persatu dalam channel ini. Saya akan bahas dengan baik tentunya, dan saya persiapkan materinya dengan baik sehingga ini bisa memberkati kita semuanya. Well, tidak perlu lama-lama lagi, jangan lupa subscribe YouTube-ku ya guys. Ya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share, sehingga apabila kita diberkati, maka kita akan menjadi berkat apabila kita membagikannya kepada orang lain. Oke, hari ini kita ada di pembahasan di mana saya sudah pernah membahasnya, yaitu mengenai pacaran beda agama. Ada yang mengatakan gak apa-apa pacaran beda agama, kan pacaran aja loh. Untuk apa engkau pacaran beda? Untuk apa engkau pacaran tapi ujungnya tidak menikah? Pacaran tujuannya itu adalah menikah. Jadi untuk apa engkau pacaran tapi nanti kau nggak mau menikah dengan dia? Itu sebabnya kalau ada pacaran beda agama, maka itu ujungnya pada pernikahan beda agama. Dan itu yang mau saya bahas hari ini. Oke? Nah, ayat yang terkenal dari itu adalah 2 Korintus 6 ayat 14. Ini senjata-senjata para pendeta, ini senjata para pendeta, dan ini juga senjata saya hari ini. Ini senjata dari firman Tuhan yang sangat ampuh, oke? 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi jelas di sini dikatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita yang hidup dalam Yesus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak malam, kita bukan anak-anak gelap, tapi kita hidup dalam terang kemuliaan Tuhan. Karena kita diangkat dari dosa, kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa, menuju terang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena kita adalah gereja Tuhan, kita adalah umat Tuhan, kita eklesia yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya kita hidup dalam terang. Dan Alkitab mengatakan tidak akan bisa bersatu gelap dan terang. Kenapa bersatu? Karena Alkitab juga mengatakan bahwa pernikahan bukan lagi dua, tapi satu. Keduanya menjadi satu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Loh, tapi kan terang bisa mengalahkan gelap. Nanti saya akan bahas. Bagaimana kalau kita mau mengajak dia masuk Kristen. Saya akan bahas itu nanti, oke? Jadi Alkitab memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa pacaran ataupun pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Nah, kemudian, karena apa? Kenapa tidak diperbolehkan? Saya akan bahas masalah-masalah yang akan timbul. Ketika engkau berpacaran beda agama, ketika engkau menikah beda agama, maka ada masalah-masalah yang timbul daripada pernikahanmu itu. Ada masalah-masalah yang timbul dalam pacaranmu itu. Ya, memang mulai dari masalah-masalah yang remeh-temeh. Memang dari masalah-masalah kecil. Tapi dengarkan baik-baik. Ketika engkau pacaran beda agama, ketika engkau menikah beda agama, maka masalah kecil pun bisa menjadi masalah besar. Tapi saya punya keyakinan bahwa orang yang menikah dengan agama yang sama, mempunyai iman yang sama, sebesar apapun masalahnya, ada Yesus dalam hubungan mereka, maka masalah itu dapat diselesaikan apabila mereka berserah kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi pacaran beda agama dan pernikahan beda agama, masalah-masalah kecil bisa jadi masalah besar. Saya selalu umpamakan doa makan. Kenapa doa makan? Karena saya mengalami. Saya udah pernah berulang kali pacaran, ya. Tahuan ini ya kan. Jadi yang nggak subscribe ini harus subscribe ya kan. Saya udah buka-bukaan nih semuanya. Ya, saya udah berulang kali pacaran, dan kebiasaan kebanyakan dari semua mantan saya itu, bahkan hampir semua, nggak mau mimpin doa makan. Ya, kita pacaran kan bermodal ya kan. Paling nggak kan makan Indomie rebus di rumahnya. Beli Indomie masak sendiri ya kan. Nah, tapi kalau pacar perempuan, aduh, jangan tanya lah, mau nggak dia mimpin doa makan? Nggak mau itu, nggak bakal mau. Pasti laki-laki disuruh mimpin doa makan. Saya nggak tahu kenapa, karena memang mungkin laki-laki itu sebagai imam, sebagai pemimpin nantinya ya kan. Nah, jadi
Perempuan tuh nggak mau mimpin doa makan. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian beda agama? Oke lah, karena kami seiman, saya bisa berkata, sayang, mari kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Ayo, tutup matanya. Ya, tutup matanya. Nanti di foto saya waktu berdoa ya kan. Tutup matanya, kita berdoa. Enak kan? Amennya sama-sama, makannya sama-sama. Bagaimana kalau beda agama? Apakah kau bisa berkata, sayang, mari kita satukan hati, kita berdoa? Tidak bisa. Kau hanya katakan, sayang, karena ini negara Pancasila dan kita saling menghormati, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Gila. Jangan demikian. Nah, ini ada 4 masalah yang saya bahas. Oke, 4 masalah yang saya bahas yang bisa terjadi biasanya dalam pernikahan beda agama atau pacaran beda agama. Yang pertama, tidak bisa bersehati berdoa. Karena apa? Karena 2 iman. Tidak bisa bersehati berdoa, bergumul dalam doa apabila ada masalah. Kenapa saya katakan demikian? Dalam Matius 18 ayat 20 dituliskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ketika ada 2 orang bersehati berdoa, berkumpul, memanggil nama Tuhan, maka Yesus ada di tengah-tengah mereka dan menjawab doa mereka. Lalu bagaimana kalau misalnya beda iman? Bisa bersehati? Tidak bisa. Itu sebabnya perlu sekali seiman. Jangan katakan pacaranmu, jangan katakan pernikahanmu gak ada masalah. Ya, orang yang menikah sama iman aja, seiman aja banyak masalah, apalagi yang beda iman. Jangan katakan pacaranmu tidak ada masalah. Pacaran yang seiman aja banyak masalah. Buktinya apa? Saya udah berulang kali putus. Masalah dari orang tua, masalah dari keluarganya, masalah dari internal, masalah dari PHO ya kan. Banyak masalah-masalah yang datang dalam satu hubungan. Tapi masalah itu bisa menjadikan kita kuat apabila kita mampu menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya kalau kita tidak berdoa? Karena Alkitab mengatakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan padahal pacar kita beda iman dengan kita? Oke? Nah, yang kedua, tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Pasti tidak ada keharmonisan dalam keluarga apabila beda iman. Mana ada harmonisnya? Yang satu seperti ini ibadahnya, yang satu seperti ini ibadahnya. Hari ibadah misalnya hari Minggu, istrinya pergi ke gereja, suami tidur di rumah. Hari Jumat suaminya pergi sholat, istrinya di rumah. Anaknya hari Sabtu ke vihara. Kan sakit jiwa namanya itu. Iya kan? Tidak ada keharmonisan. Maka penting sekali di sini keharmonisan dalam keluarga. Kau mau berkeluarga mau ngapain? Kalau kau nggak mau harmonis, kau usah berkeluarga. Musuhan aja semuanya. Keluarga itu kan harus berdamai. Keluarga itu kan harus rukun. Keluarga itu kan harus ada keharmonisan, kecocokan. Harus ada keserasian. Itu sebabnya kalau misalnya beda agama nggak harmonis. Itu sebabnya mulailah dari saat ini jangan pacaran beda agama. Tolonglah, jangan pacaran beda agama. Kenapa? Nanti saya akan kasih alasannya juga. Oke? Nah, yang ketiga, keturunan nanti akan bingung. Keturunanmu nanti akan bingung mau ngikut siapa. Iya kan? Cowoknya atau suaminya Islam, istrinya Kristen, anaknya apa? Kayak saya tadi bilang, suaminya Muslim, ya sholat hari Jumat, istrinya Kristen ke gereja hari Minggu, anaknya ke vihara. Enak gitu. Enak lah, hari raya 3 hari raya tumpur. Iya kan? Tentu tidak harmonis dan anak nanti bingung ikut yang mana. Akhirnya dengan pergaulan mungkin, ya. Kan karena kebiasaan gini, kalau pacaran beda agama dan pernikahan beda agama nggak langgeng. Saya udah mengalaminya, saya korbannya, salah satu korbannya. Jadi saya tekankan, saya harus patahkan kutuk itu dalam nama Yesus. Tidak bisa mengena kepada saya. Saya harus cari yang seiman dengan saya. Karena saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saya tetap menghormati orang tua saya. Saya tetap menghormati mereka. Tapi puji Tuhan, Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya. Puji Tuhan untuk keluarga saya, puji Tuhan untuk mama saya, oma saya, dan oma buyut saya mendidik saya
secara Kristen dari kecil. Saya sudah bukakan itu secara belak-belakan, secara publik, bahwa saya bukanlah lahir dari keluarga Kristen. Papa saya dan keluarganya adalah Muslim. Tapi puji Tuhan, hari ini yang berkhotbah yang kau tonton di YouTube ini bisa menjadi seperti ini karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa. Amin. Jangan demikian. Jangan buat anakmu bingung. Ya kan? Iya, saya bingung dulu waktu kecil. Karena papa saya Islam. Ya kan? Lalu kalau lebaran, saya malam takbiran datang ke sana, tidur ke sana. Saya pernah ikut sholat Idul Fitri pagi. Bingung saya, apa yang mau lakukan? Orang berlutut, saya berlutut. Ya kan? Biasanya hari Minggu ke gereja, itu pas hari Minggu pula. Saya berpikirlah kawan-kawan saya lagi sekolah Minggu, ya kan? Saya sholat. Bingung. Lebih bagus jangan. Amin. Jangan. Jangan mengulangi kesalahan sama. Ini salah satu buktinya ya. Bukan untuk merendahkan orang tua saya menghormati ibu saya menghormati ayah saya. Tapi jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Oke? Nah, kemudian yang keempat. Masalah keempat, kurang baik dipandang oleh pihak luar. Pihak luar itu adalah keluarga lain misalnya, atau tetangga kita, kan gak enak ya kan? Kan gak enak. Kalau misalnya di Medan, saya nggak tahu di luar gimana ya. Biasanya kan di depan pintu rumah itu ditulis Shalom, ya kan? Nah, apa yang kau tulis nanti di situ? Apa yang kau pajang di situ? Bingung kan? Kan nggak baik tengok pihak luar. Pasti kan harus ada satu nanti yang mengalah dan nanti jadi ribut. Itu sebabnya jangan pacaran beda agama. Nah, jadi bagaimana apabila kita, ini dia yang cara licik tadi. Bagaimana cara kita agar, bagaimana supaya, misalnya kalau misalnya kita ngajak dia masuk Kristen. Dengarkan saya baik-baik ya. Pernikahan di Indonesia itu memang harus satu agama. Ketika seorang Kristen, misalnya dengan Islam harus menikah, maka harus satu agama untuk pernikahan mereka. Kalau misalnya dipakai Islam, maka akan dinikahkan secara Islam. Kalau misalnya dipakai secara Kristen, dinikahkan secara Kristen. Ya tapi kan itulah, nanti kan bisa kita ajak dia menikah Kristen. Iya memang menikahnya Kristen, tapi nanti setelah selesai menikah, bebas mau pilih agama. Jangan-jangan dia hanya menipumu. Ingat tuh baik-baik. Dan dengarkan, perintah agung penginjilan itu bukanlah didasarkan oleh kepentingan dirimu sendiri. Ingat, perintah agung atau penginjilan itu didasarkan oleh kasih Kristus. Yang kedua, didasarkan oleh perintah agung untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang ketiga, untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan dirimu, tapi untuk kepentingan orang lain agar dia diselamatkan. Itu tujuan atau motivasi dari penginjilan yang benar. Bukan, iya supaya bisa kawin aku sama dia, maka dia masuk Kristen. Sadar. Amin. Jangan demikian. Oke? Nah, masih banyak jomblo Kristen. Itu dia. Kenapa jangan sama yang beda agama? Kenapa kau harus pergi sama beda agama? Kenapa kau harus pacaran dengan beda agama? Kenapa kau harus menikah dengan yang beda agama? Sedangkan yang seagama denganmu masih banyak yang jomblo. Ngerti ya? Dengar ya tadi ya? Ini salah satunya. Sekalian promosi gak apa-apa ya kan? Ini kan YouTube saya, sepati saya dong. Iya kan? Masih banyak jomblo Kristen. Saya bicara kepada orang Kristen ya. Saya nggak tahu agama lain bagaimana menilai bagaimana pacaran beda agama atau pernikahan beda agama. Ini saya bahas dari Kristenan. Saya bahas dari Alkitab, bukan dari kitab lain. Masih banyak jomblo Kristen. Kenapa? Kau cari yang beda iman denganmu. Iya Bang Billy, nggak ada yang cocok sama aku. Dengarkan baik-baik. Seiman memang belum tentu jodoh. Itu perlu kok jadikan pola pikir. Seiman bukan berarti jodoh, enggak. Saya seiman dengan teman saya. Ya, salah satu sahabat saya lah misalnya. Cynthia. Kami bersahabat dari SD. Kami mau vlog bersama nanti. Semoga bisa jadi. Oke, Sin, semoga kau dengarkan ini. Saya nggak tahu ya, dia udah subscribe katanya. Cuma saya nggak tahu apakah dia ngikuti atau enggak. Ya kan? Saya seiman dengan dia. Iya kan? Sama-sama Kristen, Protestan. Kami udah lama kenal. Dia baik, saya baik. Saya sahabat laki-lakinya yang paling dia sayangi. Cuman saya sahabat laki-lakinya katanya. Ya kan? 10 tahun sudah kami kenal. Seiman. Jenis kelamin beda.
saling menyayangi, walaupun tidak seperti pacaran, tapi bersahabat, ya kan? Apakah kami jodoh? 10 tahun saya itu kenal sama dia, dan waktu istri saya suka sama dia. Sekarang ya nggak tahu lah ya kan. Ya 10 tahun kami kenal, saya kenal sama dia. Apakah kami jodoh? Sampai sekarang tidak pernah kami pacaran, tidak pernah. Jadi seiman belum tentu jodoh. Harus ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Cocokkah kepribadiannya? Cocok pun belum tentu jodoh. Nah, itu dia. Jadi perlu sekali penilaian yang betul-betul penting, yang betul-betul serius. Minta pimpinan Tuhan. Itu makanya dalam di video saya sebelumnya, ya, saya udah bahas mengenai pacaran, persiapan pacaran, jadian yuk, ya. Saya agak-agak ya gaul lah sedikit, ya kan. Saya masih muda kok, masih 19 tahun. Nah, saya udah bahas mengenai bagaimana mempersiapkan diri untuk berpacaran. Nah, jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan. Jangan langsung karena nggak ada yang cocok, yang seiman nggak ada yang cocok, langsung cari yang di luar iman. No, jangan. Itu sebabnya ada yang namanya seni pergaulan. Seni pergaulan itu adalah cara mau bergaul dengan orang lain. Tingkatkanlah kualitas dan kuantitas pergaulanmu, seni pergaulanmu. Kuantitas ini berbicara jumlah, sedangkan kualitas berbicara orang-orangnya. Bagaimana kriteria-kriteria orangnya. Itu sebabnya bergaul lah. Oke, ada banyak jomblo Kristen, masih banyak jomblo Kristen. Pilihlah orang Kristen, pilihlah orang yang percaya pada Yesus. Karena seiman itu artinya dia yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Bagaimana beda gereja? Selagi gerejanya itu percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, it's okay. Tapi nanti butuh ada kesepakatan, perlu ada kesepakatan. Bagaimana dengan Katolik dengan Protestan? Selagi Katolik itu, saya percaya agama Katolik, iman Katolik percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun ada perbedaan-perbedaan dari doktrin, dari tata ibadah, tapi kalau dia masih mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, it's okay. Dan perlu ada asosiasi yang baik, perlu ada kesepakatan yang baik sebelum mau menikah. Dan nanti setelah menikah harus ditujukan kepada satu iman. Apakah ikut Kristen atau Katolik. Begitu juga dengan beda gereja. Kalau misalnya kau beda gereja, waktu menikah diskusikan, sepakati mau di gereja mana, ya kan? Dan nanti setelah menikah satu gereja itu saja bertumbuh. Jangan satu ke sana, satu ke sini. Jangan. Oke? Saya berharap ini bisa memberkati. Saya berharap hari ini engkau yang pacaran beda agama, putuskan. Itu aja jawabannya, putuskan. Jangan pacaran beda agama dan cari yang Kristen, cari yang seiman. Ada itu, tenang aja, ada. Oke? Dan kalau engkau merasa Bang Willy adalah tipemu, silahkan WhatsApp saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo jadi berkat. Haleluya.